Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Shalom buat semua. Nah, sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kongsi, 新年快乐，新年蒙恩，爱主更深。Amin. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun secara online. Ya, khususnya dalam acara hari ini yang diselenggarakan oleh bidang pekabaran Injil GKY Kebayoran Baru, yaitu Sharing Imlek dengan tema Kasih, Misi, dan Tradisi. Saya yakin ini pasti akan sangat menarik untuk kita sama-sama mendengar dan nanti kita akan adakan tanya jawab ya. Bapak Ibu, kita juga sudah menghadirkan narasumber yang dapat menolong kita memahami dari perspektif Alkitab yang akan dibawakan oleh Pendeta Musa Salomo dan kemudian dari perspektif budaya Tionghoa yang akan dibawakan oleh Bapak Yongki Purnomo. Nah, mari saat ini Bapak Ibu sebelum kita memulai acara kita, saya mengundang untuk kepada Pendeta Bambang untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam rangka Imlek kami sungguh ingin belajar dari firman Tuhan dan juga tradisi budaya Tionghoa di mana kami hidup sehari-hari. Kami rindu supaya kami juga boleh diarahkan, diberikan pemahaman, pengertian yang benar, sehingga ketika kami menjalani hidup iman kami tidak berbenturan dan tidak melakukan kesalahan di dalam menghidupi budaya kami. Kami percaya Roh Tuhan akan memimpin setiap kami, pakai kedua hamba-Mu, baik Pendeta Musa Salomo maupun Pak Yongki, untuk menjadi berkat. Begitu juga masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan dari setiap kami untuk memperkaya akan pemahaman kami pada pagi hari ini. Kiranya Roh Tuhan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan akan sharing Imlek ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Musa Bambang. Sebelumnya mari kita sama-sama di tempat kita masing-masing kita menyanyikan lagu ini.
Puji Tuhan, sebentar sesi pertama ini akan disampaikan oleh Pendeta Musa Salomo. Beliau sudah sangat kita kenal, Bapak Ibu ya, dan dari tahun 1983 yang mulia kalau tidak salah sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan memakai beliau untuk tetap melayani dengan setia di GKY, khususnya saat ini melayani sebagai pendeta konsulen di GKY Sunter. Betul ya Musa? Ya, baik. Saat ini kita tanpa mengurangi waktu lagi, kami langsung serahkan kepada Pendeta Musa Salomo dalam sesi pertama ini. Silakan Musa. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Izinkan saya mengucapkan Gongxi Xingnian Mengen, Rang Niman Shen Xingling Jiankang. Saya ucapkan selamat tahun baru, Tuhan memberkati secara fisik, jiwa, dan rohani dalam keadaan sehat. Biar masuk tahun yang baru kita semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Ya, sebagaimana tema yang sudah diberikan pada saya, kasih, misi, dan tradisi. Ya, sebelum kita renungkan bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh rahmat dan rahimi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang berkenaan dengan kasih, misi, dan tradisi orang Tionghoa. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Dikau. Mohon Kau memimpin memberkati kami sekalian, menata hati kami, hati yang menaklukkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Dan Kau urapi hamba-Mu untuk menguraikan, menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian sabda firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pernah mendengar bahwa kasih itu adalah hal yang terpenting dalam menjalani kehidupan ini. Coba kita bayangkan kalau dalam sebuah keluarga tidak ada kasih, dalam sebuah komunitas tidak ada kasih, dalam gereja kalau tidak ada kasih, dalam sebuah suku bangsa atau bangsa tidak ada kasih, maka cepat atau lambat bangsa itu, keluarga itu, komunitas itu, gereja itu akan hancur. Jadi kita melihat betapa pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Orang yang hidup dalam kasih akan hidup jauh lebih baik. Dan kasih Allah ini merupakan alasan mengapa Allah mengutus putranya yang tunggal turun dan tinggal di dunia, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela menderita sampai mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Hal ini hendak memberikan satu penegasan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh ciptaan dan terutama manusia menjadi objek kasih Allah yang menyelamatkan. Karena kita, maka Allah telah berkenan mengutus penebus ke dunia, yaitu Kristus putranya sendiri. Setiap orang merupakan produk kultural atau budaya. Maksudnya setiap orang berada dalam satu budaya dan dibentuk oleh budaya, termasuk adat istiadat dan tradisi yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada seorang manusia pun lahir tanpa budaya. Pasti ada budayanya. Ya, setiap orang lahir di dalam budaya dan tradisi yang berbeda. Kita tidak mungkin lahir begitu saja tanpa budaya. Atau kita tidak bisa mencabut diri kita dari budaya kita yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita menyikapi berbagai tradisi yang ada agar semuanya menjadi baik dan berkenan pada Tuhan. Ya, mari kita melihat terlebih dahulu bagaimana dengan kasih dan Tuhan Yesus menyikapi tradisi orang Israel dalam kitab Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Ya, karena waktu saya tidak baca,
Cuma kita tahu konteks daripada Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13, orang Israel sebelum makan harus cuci tangan. Ini adalah satu tradisi orang Israel. Ketika mereka melihat Yesus tidak mencuci tangan, maka mereka marah, langsung menegur mereka, menegur murid-murid Yesus. Tetapi Yesus balik menegur mereka yang hanya memegang tradisi manusia dan mengabaikan perintah Allah untuk menghormati orang tua. Kita tahu ada istilah korban adalah persembahan harta kepada Tuhan. Mereka anggap, orang Farisi, orang Israel menganggap Tuhan itu paling tinggi. Jika sudah menunaikan kewajiban kepada Tuhan, maka boleh mengabaikan kewajiban kepada manusia. Bahkan boleh tidak merawat dan memelihara orang tua mereka. Tuhan Yesus menegur mereka, korban adalah tradisi yang ditentukan oleh manusia. Memelihara orang tua adalah perintah Allah. Maka demi memelihara tradisi manusia, mereka orang Israel mengesampingkan perintah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian Alkitab tersebut di atas kita melihat ada beberapa prinsip dalam menyikapi tradisi atau adat istiadat yang ada. Yang pertama, secara positif terbuka terhadap budaya dan tradisi dengan terang firman Tuhan. Yang kedua, secara kritis mempertimbangkan apakah berguna atau tidak, membangun atau tidak, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ketika tradisi bertentangan dengan hukum Allah, maka kita harus lebih taat kepada firman Allah. Sikap yang ketiga yaitu transformatif, artinya ada pembaharuan dari dalam keluar, sehingga segala tradisi yang ada adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sebagai orang percaya sekaligus adalah orang Tionghoa, kita diperhadapkan dengan berbagai tradisi tahun baru Imlek, di mana ada yang positif dan ada yang negatif. Ada yang bertentangan dengan firman Tuhan dan ada yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa hari raya Imlek telah ada 4.000 tahun yang lalu. Seiring dengan perkembangan zaman, maka terbentuklah berbagai tradisi adat istiadat yang akhirnya turun-temurun diadakan setiap perayaan tahun baru Imlek. Antara lain kita melihat contohnya ya bersih-bersih rumah ya, ta saucu ya, membersihkan rumah 1 hari sebelum Imlek bagi orang Tionghoa berarti membuang segala keburukan agar keberuntungan bisa masuk pada hari esoknya. Kemudian ya nuansa merah ya. Ya, salah satu ciri khas dalam setiap perayaan Imlek adalah penggunaan nuansa merah di segala tempat ya. Dan warna merah melambangkan sesuatu yang kuat, sejahtera dan membawa hoki. Sehingga tidak heran dalam perayaan Imlek itu kita melihat warna merah bertebaran ya, misalnya dekorasi rumah ya, hidangan atau kue yang disajikan, pakaian merah yang dikenakan, itu semua serba merah. Yang ketiga misalnya berkumpul dan makan bersama keluarga, ya, tidak berbeda jauh dengan hari raya Lebaran. Imlek juga berorientasi pada kekeluargaan. Maka dari itu jutaan orang Tionghoa di seluruh dunia akan berusaha untuk pulang menuju rumah masing-masing supaya bisa kumpul dan makan bersama. Ya, Imlek selalu menjadi waktu yang spesial, bahkan mengalahkan perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat. Ya, karena jumlah orang Tionghoa jauh lebih banyak daripada orang Amerika. Ya, dan yang keempat, misalnya silaturahmi keluarga, Painian ya, tahun baru Imlek hari pertama biasanya keluarga saling mengunjungi ya, mengadakan silaturahmi ya. Lazimnya anggota keluarga yang junior mengunjungi yang senior begitu ya. Dan waktu ketemu mereka akan mengucapkan Gong Xi Fa Cai, Wan Si Ru Yi, Xing Nian Kuai Le, ya, Xing Nian Hao, ya, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberikan dorongan dan motivasi
ya. Kemudian yang kelima, membakar petasan dan kembang api, ya. Membakar petasan dan kembang api pada saat perayaan Imlek, ya. Itu selain untuk memeriahkan perayaan yang berlangsung setahun sekali ini, menurut kepercayaan orang Tionghoa, suara petasan yang keras dipercaya dapat menakut-nakuti roh jahat dan juga binatang jahat yang bernama Nien, serta mengusir nasib-nasib buruk di tahun sebelumnya, mengharapkan tahun yang baru lebih bahagia dan lebih baik lagi, ya. Kemudian yang keenam, misalnya tarian Leong, ya, atau naga dan barongsai, ya. Pertunjukan Leong, naga dan barongsai telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Tionghoa ribuan tahun yang lalu dan merupakan lambang kekuatan, kebijaksanaan, dan keberuntungan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan salah satu cara mengusir roh-roh jahat yang akan mengganggu manusia. Jadi dari berbagai tradisi yang ada, kita melihat, kita bisa menarik kesimpulan, ada berapa alasan, ya, mereka mengadakan tradisi yang tadi saya sebutkan. Misalnya yang pertama, alasan pertama, karena mereka ada rasa takut, ya. Takut pada sesuatu yang serba belum jelas, ya. Masa depan yang masih belum jelas. Rasa takut itu membuat mereka mengadakan tradisi-tradisi tertentu. Takut kepada, ya, katakanlah Tuhan, bisa juga takut kepada nenek moyang, ya, kepada roh-roh orang yang sudah meninggal, ya. Dan alasan yang kedua yaitu rasa hormat, ya, menghormati orang yang sudah meninggal, menghormati Tuhan, ya. Dan alasan yang ketiga yaitu berharap, mengharapkan berkat, ya, berkat dari Tuhan, berkat dari nenek moyang, roh nenek moyang, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi berbagai tradisi tahun baru Imlek, biarlah kita dengan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita, kita menyaring dan menata ulang tradisi kita, yaitu perayaan tahun baru Imlek yang positif, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, harus kita lestarikan. Bahkan di tengah-tengah perayaan yang diadakan, kita mencari kesempatan untuk memberitakan Injil kepada sanak saudara yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka dapat mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, contoh tradisi yang baik dan positif, misalnya berkumpul dan makan bersama, ya, Tuan Yen Fan pada tanggal 30 bulan 12, sisi keluarga mengelilingi meja makan bersama, semua menyatakan bahwa orang Tionghoa sangat mementingkan akan keluarga, ya, menganggap keluarga itu sesuatu yang penting, yang berharga, ya. Keluarga adalah karunia Tuhan yang sangat dihargai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kita harus menghargai keluarga, menghargai hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan menghargai persekutuan keluarga. Kumpul makan bersama adalah kesempatan untuk menata ulang relasi keluarga, anggota keluarga, membereskan relasi keluarga yang bermasalah, agar keluarga memiliki kebersamaan dan persekutuan yang indah. Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu tradisi kita maupun pengajaran Alkitab, keluarga adalah milik bersama. Kita harus sama-sama mengasihi keluarga, dan anggota keluarga harus saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain, dan bersama tumbuh dalam kasih. Kumpul makan bersama adalah sentral dari ikatan keluarga, juga merupakan tanda hormat dan bakti yang junior kepada senior. Dalam ribuan tahun sejarah kita selalu memandang berbakti sebagai sentral dan etika moral. Dalam budaya tradisi Tionghoa ada dua hal yang paling penting, yaitu Chung Yi Xiao, setia dan berbakti. Setia adalah setia kepada bangsa dan negara. Berbakti adalah hormat dan berbakti kepada orang tua dan kepada yang lebih senior, ya. Sehingga ada pepatah mengatakan Paisan Yi Xiao Wei Xian, dalam segala kebajikan berbakti harus diprioritaskan, didahulukan.
Ini adalah budaya tradisi unggul daripada suku kita dan juga merupakan tradisi yang patut dibanggakan, yang merupakan kekayaan tidak ternilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita selama ribuan tahun. Hal yang sama dalam Alkitab juga menekankan hormatilah ayah dan ibumu. Di dalam 10 hukum Allah, butir yang kelima dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mementingkan keluarga, menghormati ayah dan ibu adalah tradisi kita dan juga pengajaran Alkitab. Allah bukan saja memberikan wahyu khusus melalui Alkitab kepada kita, ia juga melalui nenek moyang kita memberikan wahyu umum, yaitu tradisi adat istiadat. Dan masyarakat sekarang seiring dengan perubahan konsep nilai yang meninggikan, mementingkan materi, ada orang yang mulai mengabaikan nilai-nilai keluarga, merupakan rasa hormat kepada orang tua. Akibatnya adalah angka perceraian dan perselingkuhan semakin meningkat. Adanya kondisi orang tua yang sudah tua tidak dirawat oleh anak-anaknya. Fenomena ini merupakan tanda awas untuk kita sekalian. Karena itu, memberitakan ajaran Yesus Kristus dan menyebarkan budaya tradisi yang unggul untuk mendatangkan berkat bagi anak cucu keturunan kita seharusnya menjadi misi zaman ini sebagai orang Kristen. Orang Kristen harus menjadi kekuatan yang positif di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Kita harus menghargai keluarga, menghormati orang tua, dan menjadi teladan bagi orang banyak. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, hal yang positif, yaitu memohon berkat. Shifu, para leluhur orang Tionghoa di awal tahun baru mengadakan sembahyang kepada langit untuk memohon berkat. Ya, langit Tian, ya, Temple of Heaven di Beijing saat ini adalah tempat para kaisar dari dinasti Ming dan Qing untuk menyembah langit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka memohon kepada langit agar langit di tahun yang baru memberkati panen mereka, melimpahkan berkat kepada mereka. Karena mereka menganggap langit adalah penguasa, ya, manusia yang paling tinggi. Karena itu setiap tahun saat tiba tahun baru selalu memohon berkat kepada langit. Nenek moyang kita percaya bahwa di alam semesta ini ada satu oknum penguasa, itu langit. Itu adalah oknum yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan demikian secara percaya adanya oknum yang paling tinggi di alam semesta ini sesuai dengan kepercayaan Kristen. Karena orang Kristen saat tiba tahun baru Imlek seharusnya berdoa kepada Tuhan dan memohon berkat mohon berkat untuk bangsa dan negara, untuk rakyat kita, untuk gereja kita. Setiap kali tiba tahun baru Imlek, banyak ungkapan-ungkapan yang baik, yang penuh dengan berkat, yang memberkati, ya. Nah, ada banyak orang menempelkan huruf Hok di atas pintu toko atau pintu rumah. Bahkan ada yang sengaja huruf Hoknya itu ditempel terbalik, yang berarti mengharapkan hoki itu dicurahkan berkelimpahan atas keluarganya. Jadi memang setiap orang suka hoki, minta hoki, ya. Hoki di dunia seringkali ada kaitan dengan keki, ya. Ada hoki, ada keki. Banyak hoki, banyak kekinya, ya. Dulu orang Tionghoa mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak bukan banyak rezeki, banyak keki, saudara sekalian. Jadi bagaimana hoki bisa jadi hoki tidak ada keki, ya? Hanya menikmati hoki, tidak ada kekinya, ya. Dalam Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Hanya berkat pemberian Tuhan
yang datang dari Tuhan barulah berkat yang sejati. Ada hoki, tidak ada keki, ya. Jadi bagi kita orang Kristen, berkat yang sejati bukan berasal dari ya dewa kekayaan, 不是来自财神, ya. Bukan makan 吃这个苹果平平安安, makan apel dikatakan aman dan damai. 也不是吃这个梨子 ya 顺顺利利, ya makan buah pir lancar selalu. Juga bukan karena makan jeruk, ya, 橘子大吉大利, ya, banyak rezeki besar dan untung besar. Bukan makan kue keranjang, ya, 吃这个年糕年年高步步高升, karena makan kue keranjang dikatakan setiap tahun naik terus, ya. Mungkin omsetnya naik, berkatnya juga naik begitu, ya. 也不是吃这个鱼年年有余, makan ikan, ya, setiap tahun selalu ada saldo, ada sisa begitu, ya. Berarti berkelimpahan, ya. Dan berkat yang sejati tidak ada hubungan dengan berbagai pantangan, larangan, dan tahayul. Ya, misalnya ada larangan tidak boleh menangis, ya. Menangis pada tahun baru Imlek dipercaya akan mendatangkan kesedihan sepanjang tahun, ya. Dan juga tidak ada kaitan dengan keramas, ya. Dalam bahasa Mandarin rambut disebut fa, taufa punya fa, serupa dengan kata fa cai, ya. Yang ini berarti fa rambut dengan fa cai itu fa-nya sama. Itu ya, dia punya pronounce, dia punya ini lafalnya, ya, pelafalannya. Itu menjadi makmur. Jadi keramas pada hari Imlek dianggap menghilangkan kemakmuran atau keberuntungan yang didapat pada awal tahun baru, ya. Dan juga tidak boleh beli buku atau sepatu, ya. Bahasa Mandarin buku, ya, su dengan suing kalah menang, ya. Buku, ya, su, ya, kalah menang juga su, ya. Keduanya memiliki pinyin yang sama. Jadi bahasa, ya, su buku sama suing itu sama, ya. Kemudian xie sepatu, ya, xie dengan xie jahat itu bunyinya juga sama. Jadi muncul pantangan tidak boleh kita membeli atau menghadiahkan buku dan sepatu kepada orang lain begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi berkat yang sejati tidak ada hubungan dengan pantangan, larangan, dan tahayul tersebut di atas. Berkat yang sejati berasal dari Tuhan karena Tuhan adalah sumber segala berkat. Jadi orang Kristen dapat ikut merayakan tahun baru Imlek asal tidak melanggar prinsip kebenaran Alkitab dan tidak terpengaruh dengan seputar larangan dan pantangan di tahun baru Imlek. Dan seharusnya tahun baru Imlek diberikan makna yang baru dalam suasana penuh kasih, berkumpul dengan keluarga, memberikan kesaksian tentang kasih Kristus. Hanya dengan demikian orang Kristen dapat merayakan tahun baru Imlek yang penuh sukacita, penuh rasa syukur, dan yang bermakna. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, karena masih ada ini, ya, jadi saya tidak tutup dalam doa, masih ada ini kan. Iya, maksud. Ya, jadi saya serahkan kepada Guru Injil Rebecca, silakan. Ya, baik. Bisa stop share ya, maksud? Ya, bisa. Ya, Bapak Ibu, sebentar. Terima kasih untuk Muse Salomo yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar itu boleh membekali kita, memperlengkapi kita. Nah, sebelum nanti kita masuk ke sesi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Yongki, mari kita saksikan persembahan, ada syair yang akan dibawakan oleh Lilian Atmaja dan juga persembahan pujian dari Komisi Anak. Setelah itu ada sedikit promosi iklan dari Alive 4C, yaitu bidang pelayanan digital ministry. Ya, Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Setelah itu nanti langsung diserahkan kepada Bapak Yongki.
新年到，财神到，不不不，神来到，主诚实，今复活，主将来，有盼望，年年丰盛，丰盛连连，神恩好大，无量无边，远近恒驻脚中，前行永不回头。Ya, Bapak Ibu yang terkasih, demikian persembahan pujian dari anak-anak, dan tadi juga ada Song of Worship dari bagian dari Dista Ministry GKI Kebayoran Baru berkolaborasi dengan Koram Deo GKY Mabes. Besok jam 7 malam akan ditayangkan di YouTube channel, yaitu di Alive 4C. Ya, Bapak Ibu, nanti di akhir kami akan tampilkan kembali flyernya. Baik, demikian kita boleh lanjutkan ke sesi yang kedua. Setelah itu nanti dipersilakan boleh bertanya kepada narasumber. Kita adakan tanya jawab ya. Silakan kepada Bapak Yongki. Shalom, Shalom sekalian. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama. Saya berterima kasih. Saya juga mendapatkan masukan banyak dari Bapak Pendeta Musa Salomo. Saya sebelumnya akan mengucapkan selamat. Gongxi Xingchun Mong An, Senti Jiankang, Hejia Ping An. Salam Tahun Baru Imlek yang penuh berkat, sehat walafiat, dan keluarga damai sejahtera dalam Tuhan. Amin. Saudaraku, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta semua mengenai Imlek. Saya hanya ingin men-sharekan pengalaman pribadi saya dan apa yang saya alami sebagai seorang keturunan Tionghoa. Saya bersyukur bahwa Imlek sebenarnya adalah tahun baru dari kalender Imlek. Sebenarnya Imlek ini sama dengan tahun baru kalender Masehi.
dirayakan oleh semua orang yang mengikuti kalender tersebut. Kalender Imlek ini diciptakan 2573 tahun sebelum Masehi, tetapi sebetulnya perayaan Imlek ini sudah dilakukan hampir 4.000 tahun yang lalu, atau jelasnya 3.500 atau 3.600 tahun sebelum Masehi. Itu adalah acara syukuran bagi petani-petani tentang pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Kita tahu semua bahwa di zaman lalu itu semua pendapatan itu dari agraria ya, agraris. Semua penduduk agraris dari cocok tanam, tidak ada industri dan sebagainya. Dan itu membuat petani semua sangat memperhatikan perubahan cuaca, musim. Mereka mengerti kapan musim itu berganti, kapan sempatnya mereka bercocok tanam. Mereka bersyukur antara pergantian musim dingin ke musim semi. Itulah makna sebetulnya Imlek. Tetapi karena leluhur kita kebanyakan memuja leluhur, sehingga Imlek ini dirayakan dengan cara memuja leluhur. Kita bersyukur bahwa banyak tradisi Imlek yang baik yang perlu kita ikutin. Saya ambil contoh dari contohnya Pak Musa Nadi. Yang pertama adalah berkumpul makan bersama. Saudaraku, berkumpul makan bersama ini adalah suatu hal yang sangat baik. Itu kita lakukan semua, tidak peduli agamanya apa. Kita selalu tahun baru Imlek, malamnya sebelum tahun baru Imlek kita berkumpul bersama-sama. Saya masih ingat papa saya masak sendiri, meskipun masakannya ya tidak terlalu enak sekali, maaf. Tapi sukacitanya itu sampai hari ini saya tua, saya tidak bisa lupakan. Pak Pendeta tadi udah jelaskan bahwa itu keharmonisan rumah tangga, itu sangat penting. Waktu kita sama-sama makan, kita bisa saling ya menyatakan kasih kita sebagai saudara. Sebagaimana Tuhan juga berkata bahwa saudara seiman kalau hidup bersama-sama secara harmonis sangat indah, sangat baik. Demikian juga budaya Tiongkok ada suatu kata yang katakan demikian, jia he wan shi xin. Kalau keluarga itu harmonis, segala yang kita lakukan, segala kita perbuat itu mendatangkan kebaikan dan berkembang dengan baik. Itu suatu hal yang sebetulnya sangat baik. Jadi kita perlu tetap mengikuti makan bersama keluarga. Kedua yang Kyonghi. Sebenarnya lagu Kyonghi yang tadi dinyanyikan itu bukan lagu Imlek, tahun baru Imlek. Itu adalah lagu waktu ada pembebasan dari peperangan di Tiongkok, di mana Tiongkok menang. Jadi semua rakyat keluar dari rumahnya selalu Kyonghi bahwa kita sudah mendapatkan kemenangan. Jadi sebetulnya Kyonghi itu adalah suatu ciri kemenangan. Tetapi karena belakangan pujian ini atau lagu ini dipakai untuk saling memberi selamat. Saling memberi selamat itu adalah baik. Saling mendoakan itu baik. Di firman Tuhan juga katakan kita harus saling mendoakan saudara-saudara kita. Jadi saya rasa kita berkunjung, bersilaturahmi ke rumah tangga yang lebih senior, itu adalah wajib bagi kita, harus kita lakukan. Kalau kita udah katakan mengenai Kyonghi, kita tidak pernah lupa angpao. Itu yang saya kecil itu saya ngalamin itu. Angpaonya banyak, dikit, tetap kalau dapat angpao itu senang sekali. Tapi saya sekarang sebagai orang tua, juga sebagai kakek, saya juga membagi angpao. Itu tradisi yang baik. Karena apa? Waktu saya membagi angpao, perasaan saya, aduh, aku masih bersyukur. Aku bisa memberi. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan adalah lebih bahagia memberi daripada mendapatkan. Dulu saya mendapatkan, sekarang saya memberi. Ada tradisi Tionghoa yang mengatakan bahwa yang sudah menikah tidak usah dikasih. Jadi yang sudah menikah itu artinya sudah berdikari, harus memberikan kepada yang belum menikah juniornya. Nah itu juga hal yang baik. Dan kita juga ingat, kita juga memberikan orang tua karena kita harus berbakti kepada orang tua. Itu semua tradisi yang sangat baik dari budaya kita, khususnya budaya dalam tradisi Imlek, harus kita tetap lakukan.
dimanapun kita berada. Yang keempat adalah sembahyang. Sembahyang bagi mereka itu sangat baik. Karena mereka bisa mengucapkan syukur, mereka mengerti bahwa segala berkat itu dari Tien, atau dari langit. Nah, itu baik. Hanya tidak seperti kita, mungkin cara sembahyangnya itu berbeda. Dan kita merasakan itu kurang tepat. Jadi kita harus berdoanya, itu memohon kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan yang sejati. Mungkin mereka belum mengenal, jadi tugasnya bagi kita lah untuk memperkenalkan. Budaya itu sangat kuat. Budaya itu ciri seorang bangsa, seorang atau suku bangsa. Karena budaya itu melekat sebagai identitas kita sebagai suku bangsa. Kalau di Tiongkok itu sebagai budaya, sebagai identitas bangsa Tiongkok. Tetapi bagi kita yang orang Tionghoa yang di luar Tiongkok, maka budaya ini menjadi budaya suku bangsa kita. Kita bangsa Indonesia sekarang, tapi kita sukunya suku Tionghoa. Kita wajib menjalankan budaya Tionghoa yang baik, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan budaya ini membuat kita lebih mudah untuk memberitakan Injil kepada orang yang sama budayanya. Kita lihat bahwa orang Tionghoa lebih mudah memberitakan Injil kepada orang Tionghoa karena kita tahu budayanya kita apa. Apa yang salah dari tradisi kita bisa dengan tepat untuk menjelaskan, dan kita bisa dengan tepat untuk mengabarkan mana yang benar, mana Tuhan yang sejati. Sulit bagi kita kalau kita bermisi kepada suku yang lain yang tidak kenal budayanya. Contohnya gini, budaya Tiongkok itu adalah budaya yang menghormati orang tua. Jangan sampai kita ngajarin orang tua. Nah, kalau kita ngabarkan Injil kepada orang tua, harus hati-hati. Karena budaya ini harus kita hormati. Tradisi menghormati orang tua itu harus ada. Kebetulan satu keluarga saya itu Kristen semua, jadi kalau makan mesti berdoa. Tetapi saya juga berkumpul dengan teman-teman yang bukan Kristen, orang Tionghoa. Tiap kali makan, saya berdoa. Sengaja saya berdoanya lama-lama dikit. Kenapa begitu? Karena saya ingin supaya mereka merasa aneh, terus tanya, apa sih yang kamu doakan semua tuh? Kalau sampai mereka buka suara begitu, nah itu bagi kita menjelaskan atau tanda kutip mengajari mereka apa yang benar, apa yang salah. Itu suatu kesempatan yang luar biasa. Langsung kita gunakan. Kita nggak bisa ujuk-ujuk terus ngomong-ngomong, oh ini agamamu salah, gini gitu, gini gitu. Itu bukan budaya orang Chinese. Jadi kita mengabarkan Injil boleh. Kita harus tahu budaya orang Tionghoa itu bagaimana, tradisinya bagaimana, kita harus hormati itu, maka apa yang kita kabarkan, firman Tuhan itu bisa masuk. Contohnya begini, saya di Mangga Besar pernah ada satu komplain, waktu saya sebagai ketua BPR. Komplain dari seorang yang pembesuk, wanita, dia katakan kepada saya, Pak, si A ini tolong kalau bisa di training lagi. Saya bukan orang yang ikut pembesukan ya, saya tidak ahli. Cuman karena saya ketua BPR, mereka komplain. Kenapa saya bilang? Kita pernah datang ke sebuah rumah, kita mau ngabarkan Injil kepada orang itu, dan kebetulan ibu itu baru suaminya meninggal 1 bulan. Ini kesempatan yang baik bagi kita untuk ngabarkan Injil. Oh baik, saya bilang. Tetapi masalahnya adalah begini. Orang Tionghoa itu dididik untuk sehidup semati sama pasangannya. Itu budaya kita. Jadi kita lebih tekun untuk saling mengasihi satu sama yang lain antara suami istri. Nah, waktu dia ngabarkan Injil ngomong-ngomong, dia lihat foto yang ditempelkan atau digantung di tempat rumah tangga ibu ini. Dia tanya, oh suamimu yang ini ya? Gitu. Ibunya menjawab, iya betul. Oh ini yang baru meninggal ya? Iya. Almarhum udah percaya Tuhan nggak? Dia bilang belum. Waduh kasihan ya, ini pasti masuk neraka.
Waduh, istrinya langsung nangis. Nangis-nangis. Dia bilang, lu pulang aja, gue nggak mau percaya Tuhan deh. Karena kalau gue percaya Tuhan, gue masuk surga, gue ninggalkan suami saya ke neraka. Lebih baik saya nanti meninggal, saya masuk neraka. Lah, ini pengabaran Injil yang begini, ini menjadi kontradiktif. Ini pengabaran Injil yang tidak punya kasih dan tidak mengerti budaya. Maka kita orang Tionghoa harus terpanggil. Pertama-tama kita ngabarkan Injil kepada orang Tionghoa. Dan juga untuk sesama manusia yang lain. Sebenarnya firman Tuhan pernah saya bingung juga mengatakan begini, selalulah berbuat baik, terutama kepada yang seiman. Setelah itu baru kepada yang tidak seiman. Saya tanya-tanya bingung terus, kenapa ya begini? Ternyata pengalaman saya benar, kalau kita mengabarkan Injil, itu lebih mudah kepada yang sesama budaya. Itu lebih efektif daripada saya harus mengabarkan Injil ke Timur Tengah. Mungkin tadi yang disinggung oleh Pak Pendeta Musa, kalau di Timur Tengah itu, di Israel itu, tamu datang itu dicuciin tangan, cuciin kaki. Tapi budaya itu bukan budaya Tionghoa. Kalau kita tamu datang, dicuci tangan, cuci kaki, di budaya Tionghoa, itu menghina. Dikira kita ini tidak. Ya sekarang waktu COVID sih oke lah disemprot kanan, semprot kiri. Dulu kalau kita begitu dianggap ini menghina tamu itu. Jadi semua budaya itu berbeda-beda. Kita harus memperhatikan itu. Dan budaya itu dengan bahasa itu sangat berpegang erat. Jadi apa yang di bahasa Mandarin itu sangat melambangkan budaya orang Chinese. Saya teringat kalau saya keliling misi kemana-mana, yang kami utamakan tentu mengundang orang Tionghoa untuk menghadiri KKR. Tapi saya sengaja, dan teman-teman itu, belajar. Saya bukan orang kek, tapi saya sengaja belajar berapa kata-kata kek. Supaya waktu saya di Kalimantan, saya bisa pakai kata-kata itu, undang mereka. Wah, mereka antusias, mereka anggap ini sama gitu. Jadi mereka tidak adalah memikirkan, oh kita ini mau di Kristenkan atau gimana. Jadi kita ini sama-sama keluarga Tionghoa berkumpul bersama-sama. Dan satu hal yang saya perhatikan dalam pengabaran Injil saya kepada orang Kristen, terutama dulu keluarga istri saya. Saya menikah dengan istri saya itu mereka masih memuja leluhur. Tapi saya sering cari kesempatan memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka kenal Tuhan yang sejati. Cara saya memberitakan Injil itu adalah memancing situasi supaya mereka tanya. Dan saya tidak pernah pakai kata-kata Yesus. Kalau untuk orang Tionghoa. Itu nanti kalau sudah mereka ngerti baru saya pakai kata Yesus. Karena kita jelaskan Yesus siapa dan sebagainya, mati di atas kayu salib dan semuanya itu tidak akan membawa hasil. Itu malah menjadi kuda-kuda mereka untuk menahan supaya kita nggak memberitakan apa yang kita harus beritakan. Saya selalu bilang itu Bapa yang di surga. Atau saya katakan itu Allah. Itu Tian. Jadi mereka mengerti, karena mereka mengerti semua ini berkat dari Tian, berkat dari Tuhan. Jadi saya mulai dengan itu. Saya katakan, oh begini, begitu. Ada pernah mereka tanya, kenapa harus berdoa sebelum makan? Nah, kesempatan itu saya gunakan. Saya katakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Mereka ngerti, oh ya betul. Dunia ini ada 4 musim. Jadi kita semua ini makan, apa semua ini hasil dari pertanian. Musim itu, matahari dan sebagainya, itu pemeliharaan Tuhan. Supaya ladang kita subur, supaya pertumbuhan bisa tumbuh. Jadi baru kita bisa makan. Nah, dia nanti akan terus mengatakan, kan kita makan kan beli pakai duit kita sendiri dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, panjang. Lah itu panjang justru bagus. Kita ngabarkan Injil terus sampai mereka akhirnya sudah mulai mengerti, baru kita perkenalkan bagaimana kita bisa selamatkan. Bagaimana itu karya agung dari Yesus Kristus. Jadi dengan demikianlah akhirnya saya bisa memenangkan keluarga istri saya. Ini suatu sharing kesaksian saya. Kalau ditanyakan, kenapa saya sharingkan bersama-sama dalam Imlek?
Karena Imlek ada kesempatan kita melihat apa yang mereka lakukan. Imlek ada kesempatan bahwa kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Maka sebagai suku Tionghoa, kita harus memegang kesempatan dalam kesempatan di mana berkumpul, kesempatan perayaan dan sebagainya. Itu adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengabarkan Injil. Dan paling penting adalah kita harus punya tingkah laku yang baik di keluarga kita, punya kasih yang sempurna, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan kita itu memang penuh kasih. Inilah kesaksian saya bersyukur, dan saya juga menghimbau suku-suku yang lain yang hari ini bersama-sama kita, utamakanlah kabarkan Injil ke sukumu, karena engkau yang tahu budaya engkau sendiri, itu mempermudah bagi kita untuk bermisi. Kiranya kesaksian saya ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua, bagaimana kita lebih bisa menjalankan misi pengabaran Injil dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Yongki Purnomo yang sudah memberikan kesaksian, ya tentu memberikan insight yang baik buat kita semua yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita boleh masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu bila ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat, mau ditujukan kepada Pendeta Musa Salomo atau kepada Bapak Yongki boleh, ya atau boleh langsung bertanya. Nah di dalam kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari Terteguh dan juga dari Ibu Rampengan ya, Ibu Isti Rampengan. Ya, baik. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk open cam. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu open cam. Akan dibantu oleh Lause Samuel ya, GI Samuel. Silakan Bapak Ibu lihat di kameranya. Masih ditunggu beberapa detik. Ya, silakan Bapak Ibu. Masih ditunggu? Ya. Oke, Lause Sam, silakan nge-drive. Oke, baik Lause. 2 kali ya Bapak Ibu ya, nanti akan diambil. Sekarang lihat ke kameranya semuanya. Baik, 1, 2, 3. Itu yang pertama, sebentar lagi. Bentar ya, yang kedua. Tunggu sebentar. Yang kedua 1, 2, 3. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, saya langsung saja kepada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Di sini ditujukan kepada Pendeta Musa Salomo. Tanya Musa dari Serteguh. Kalaupun ada acara seperti tradisi Imlekan lagi, misalnya Cengbeng, ya, Cengbeng masih oke kan untuk respect boleh hadir meski tidak pai-pai nyalakan hio? Silakan Musa. Cengbeng juga salah satu tradisi orang Tionghoa ya. Jadi pada waktu Cengbeng kan mereka pergi ke kuburan ya, menyatakan hormat, mengenang orang yang sudah meninggal begitu ya. Bahkan mereka sembayangan begitu ya. Kalau kita orang Kristen tetap boleh mengadakan Cengbeng ya, tapi cuma caranya beda begitu ya. Kita mempersembahkan bunga begitu ya. Sambil juga kita ini melalui persembahan bunga kan kita mengingat cinta kasih daripada almarhum atau almarhumah, sambil mengenang juga kebaikan mereka, mungkin imannya, kasihnya, pemeliharaan daripada orang tua ya. Jadi sebetulnya tetap kita boleh adakan begitu ya. Tapi kalau kita nggak mau pas hari Cengbeng, kita pakai hari lain, kemudian pergi ke kuburan, terus mempersembahkan bunga, ya mengenang orang tua kita atau yang senior, itu juga boleh begitu ya. Jadi boleh pada hari Cengbeng bukan, tapi di luar hari Cengbeng juga kita boleh pergi ke kuburan, itu menabur bunga begitu, nggak masalah begitu.
Ya, yang jelas kita tidak pakai hio, tapi kita menaruh bunga begitu. Thank you. Ya, thank you Musa Salomon Sertegu untuk pertanyaannya. Ya, yang kedua ini istirampengan. Boleh tahu ditanyakan kepada siapa? Mungkin dari Pak Yongki atau Pendeta Musa boleh menjawab. Tolong tanya, kalau warna merah pada setiap kelenteng, apa artinya? Terima kasih. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Pak Yongki atau Pendeta Musa? Pak Musa tadi udah katakan apa itu tentang merah, coba diulang. Ya, sebenarnya warna merah itu warna tanda keberanian, juga berkat begitu ya, keberuntungan begitu ya. Jadi kalau di kelenteng itu merah-merah itu menyatakan keberuntungan ya. Jadi orang Tionghoa itu suka pakai merah memang ya, apalagi hari tahun baru Imlek ya. Makanya di wihara itu warna cenderung itu mendominasi itu warna merah. Ya menunjukkan keberuntungan ya. Jadi tentu orang bikin warna merah berharap orang ke kelenteng itu ya dapat cuan, dapat keberuntungan, dapat hoki begitu ya. Kira-kira begitu ya. Ya jadi makanya kan ya kelenteng itu pasti warna merah begitu ya. Nggak pakai warna biru atau warna hijau gitu ya. Ya, baik. Apakah menjawab Bu Isti Rampengan? Ya, ya. Puji Tuhan ya. Baik. Ini ada pertanyaan yang mungkin di luar dari pembahasan kita hari ini Imlek ya. Ini ada dari Ibu Dewi mengenai ditujukan pada Pak Yongki. Tadi mengenai suami istri yang sehidup semati, yang belum percaya Tuhan Yesus. Menurut Bapak gimana cara kita bisa menyampaikan ke istrinya supaya dia bisa melepaskan mindset-nya itu? Iya. Sebenarnya saya tidak punya teknik untuk itu, tapi yang saya katakan, kita harus hormati budaya mereka. Budaya mereka, suami istri harus sehidup semati. Memang agak susah. Tapi kita bisa sebetulnya, kalau kita mau ngabarin Injil, jangan menyinggung ke soal ini dulu. Jadi prematur. Jadi itu menjadi suatu kelemahan kita untuk ditolak. Kalau menurut saya, seperti tadi saya katakan, bahwa kita kalau ngabarin Injil, supaya mereka bisa melaksanakan, pertama adalah kita katakan semua itu dari Tuhan. Ini ya takdir Tuhan lah, inilah, itulah. Muter-muter di sana dulu, perkenalkan Tuhan kita. Setelah itu baru kabarin Injil. Jangan-jangan sampai menyinggung bahwa satunya ke neraka, satunya kalau kenal Tuhan bisa masuk surga. Itu memang akan memicu supaya kita juga tidak bisa mengabarkan Injil. Saya tidak ada jawaban yang pasti. Kalau nanti istrinya sudah percaya, istrinya nggak ketemu sama suaminya lagi, karena satu surga, satu neraka. Tapi saya tidak membahas itu. Saya akan lebih memikirkan begini. Orang kalau meninggal itu menjadi roh. Roh itu tidak kawin, tidak punya suami, tidak punya istri, dan sebagainya. Itu kalau mendalam lagi, saya nggak jelas. Mungkin bisa tanya saya Pendeta Musa. Tapi kalau cara saya tidak akan menyinggung soal suami istri sehidup semati dulu. Sebelum saya mengabarkan Injil, sebelum dia mengerti arti firman Tuhan. Jadi saya biasanya nggak berani ngomong dulu ke suami istri itu. Begitu caranya. Terima kasih. Ya, baik. Apakah membantu untuk menjawab pertanyaannya? Oke. Baik, dari saya mungkin ke Pendeta Musa Salomo ya. Kadang-kadang ini masih menjadi pertanyaan. Orang Kristen kalau mengucapkan kongsi gitu ya, katanya gak boleh mengucapkan kongsi, facai begitu ya. Ini banyak orang Kristen yang masih kebingungan ini. Kenapa nggak boleh bilang kongsi facai gitu ya? Sebenarnya kalimat apa yang lebih baik kita ungkapkan sebagai orang Kristen ketika mengatakan kongsi ini? Kalau arti kungsi facai, selamat jadi kaya begitu ya. Jadi itu konsepnya kan konsep ya, konsep orang Tionghoa, konsep orang dunia begitu ya.
Orang dunia kan selalu mengharap berkat ya. Jadi kung sifat saya selamat supaya jadi tambah kaya begitu. Jadi yang jadi fokusnya itu materi ya. Jadi kalau kita udah percaya Tuhan, mungkin yang lebih tepat begitu, kita tidak mengatakan kung sifat saya, tapi kita katakan Xing Chun Meng En, ya, Xing Chun Kuai Le, ya, selamat tahun baru diberkati, selamat tahun baru bersukacita, ya. Jadi bahasanya akan lebih tepat ya, Xing Chun Meng En, Xing Chun Kuai Le, ya, Xing Nian Meng En, Xing Nian Kuai Le, ya, Sangdi Kung Zhu Ni Chun Jie, Sangdi Zufu Ni, boleh juga begitu ya. Jadi Tuhan memberkati begitu ya. Jadi kalau kita kung sifat saya itu cenderung kepada materi begitu ya. Cenderung kita mau jadi kaya gitu ya. Tapi fokus kita tidak ke sana, tapi kita lebih kepada berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan kan macam-macam ya, bisa sukacita, damai sejahtera, berkat ya macam-macam, itu luas sekali. Dan juga sukacita atau Xing Chun Ping An juga boleh ya. Selamat tahun baru, ada damai sejahtera, itu juga baik begitu. Jadi orang Kristen mungkin tidak terlalu pas kalau mengatakan kung sifat saya. Karena seringkali juga jemaat yang nggak ngerti, dia juga akan mengucapkan kata yang sama kepada saya sebagai pendeta, kung sifat saya begitu. Itu lebih nggak tepat kepada pendeta. Tapi kepada jemaat juga saya kira setelah percaya Tuhan kita sudah mengerti arti daripada kung sifat saya, mungkin lebih tepat yang tadi saya sebutkan ya. Xing Chun Men En, Xing Chun Ping An, Xing Chun jaga身体健康 等等 ya. Jadi itu akan lebih baik begitu. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa dicatat ya. Terima kasih Pak Pendeta Musa Salomo yang sudah menjelaskan. Mungkin bisa secara langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini. Silakan, kita masih punya waktu 10 menit untuk bertanya jawab. Ya, Losor Rosanti, silakan. Saya mau tanya kepada Pak Yongki. Kayaknya Pak Yongki punya banyak pengalaman penginjilan atau bertemu dengan orang tua. Bagaimana Pak Yongki? Kebetulan saya punya mertua yang belum percaya Tuhan ya. Tapi mungkin dalam hati percaya tapi belum mau dibaptis atau untuk mengikuti secara ini ya. Tapi sebelumnya 1 tahun ke belakang sudah ke gereja gitu. Bagaimana selain tadi berdoa yang agak lama itu ada praktikal yang lebih ini enggak Pak Yongki yang bisa saya lakukan sebagai anak Tuhan untuk menginjili mama mertua. Thank you Pak Yongki. Orang tua itu senang dihormati. Tentu kita tergantung tingkah laku kita di rumah, apakah tingkah laku kita itu berbakti ke orang tua sudah cukup, punya kasih yang sudah cukup. Memang dalam doa itu kita bisa dengan tidak sengaja memberikan arahan-arahan supaya dia lebih percaya Tuhan, lebih tahu mau untuk ke gereja. Tapi sebetulnya saya itu cara saya mungkin caranya lain-lain ya, dan keluarga masing-masing kan lain-lain. Kalau saya itu biasakan diri, saya selalu mau pulang atau gimana gitu, saya doakan satu keluarga mertua saya. Waktu saya di Surabaya itu, saya doakan, ya tentu doanya kita harus pintar-pintar supaya mereka mengerti. Lama-lama kelamaan, mereka itu belum percaya Tuhan. Tapi kalau ada yang sakit, tolong saya doakan, minta saya doakan. Nah itu pelan-pelan masuk begitu. Memang ke orang tua, seperti tadi saya katakan, budaya itu kuat. Orang tua itu meskipun percaya, sebetulnya dia mungkin lebih percaya loh dari kita. Cuma dia bukan gangguan mau ke gereja. Karena dia anggap kita yang ngatur dia, kita ngajarin dia. Itu orang tua paling tabu. Jadi biasanya makanya Mangga Besar dulu waktu saya sebagai ketua majelis, saya ajak untuk kesempatan bawa orang tua ke Imlek, perayaan Imlek di luar, bukan di dalam gereja dan sebagainya. Membiasakan mereka supaya mereka bisa ikut. Lama-lama mereka mengerti. Jadi orang tua yang percaya ke Tuhan itu belum tentu ketahuan dari tingkah laku dia. Itu yang kita harus hati-hati. Jangan kita anggap, oh dia ini percuma lah, diomongin terus juga nggak percaya, percuma. Jangan ada pikiran percuma. Cuman budaya Tionghoa adalah
orang tua itu lebih bergengsi dari anak muda. Kalau dia suruh kita bawa dia ke gereja, mungkin dia bergengsi. Tapi kalau cucunya lucu-lucu, mau nyanyi di gereja, mau ama lihat gua nyanyi, itu lebih efektif itu. Jadi jangan kira kita lebih efektif, belum tentu, karena cucu lebih efektif. Jadi makanya kita mesti lihat keadaan orang tua kita itu lebih condong kemana. Ada yang orang tua lebih pendiam, ada yang orang tua yang lebih agresif, senang jalan-jalan dan sebagainya. Jadi sistemnya lain-lain. Cuma ada yang paling penting ada yang saya ingin katakan, jangan ada kesan menyuruh dia pergi ke gereja, mengajari dia pergi ke gereja, jangan. Itu jangan. Harus alami, pelan-pelan dengan kasih membawa mereka sampai mereka dibaptis gitu. Ya kira-kira gitu. Oke, thank you Pak Yongki. Baik, terima kasih Lazarus, terima kasih Pak Yongki. Ini ada satu pertanyaan juga nih, Muse Salomo. Ada yang lahir itu dari keluarga yang belum percaya ya begitu ya, Buddhis gitu. Kemudian berjalannya waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Namun setiap kali misalnya kayak Imlek begitu, mereka harus sembahyang. Jadi kayak diwajibkan begitu ya. Dan diharuskan untuk menyediakan makanan di meja abu begitu untuk orang yang sudah meninggal. Kira-kira bagaimana pandangan Muse? Ya, mengenai hal itu memang saya lihat banyak jemaat juga mengalami hal yang sama ya. Jadi kalau kita disuruh sembahyang itu jelas sudah bertentangan dengan iman kita. Jadi sebelum tiba waktu, katakanlah ini saya orang Buddha terus baru percaya Tuhan ya. Nah, sebelum tiba hari untuk sembahyang itu, kita perlu ada follow up dulu kepada orang yang suruh kita, entah itu orang tua kita atau katakan senior kita begitu ya. Jadi kita perlu ada pendekatan terlebih dahulu ya. Jadi tidak dadakan pada waktu hari hanya terus yang biasanya kita sembahyang, tiba-tiba hari hanya terus kita nolak begitu. Saya kira nggak begitu. Jadi sebelum hari hanya itu ada pendekatan kepada katakan ya orang tua atau yang senior begitu ya, kita coba menjelaskan dengan baik-baik kita punya kepercayaan kita ya. Jadi kita jelaskan baik-baik itu mesti ada apa langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelum hari hanya. Nah, mengenai apakah sebagai orang percaya kita boleh nggak mempersiapkan, kita nggak ikut sembahyang, apa kita boleh ikut mempersembahkan, ikut menyiapkan misalnya makanan-makanan daripada orang tua kita yang biasanya setiap tahun kita siapkan, tapi kan udah percaya Tuhan, apakah kita boleh mempersiapkan barang-barang makanan tersebut ya. Jadi di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan ya, toh kita tidak ikut sembahyang, kita cuma mempersiapkan, yang sembahyang itu orang tua, jadi nggak apa-apa. Pandangan yang kedua itu sama sekali tidak boleh ya, karena dengan kita mempersiapkan berarti kita ikut mendukung iman daripada orang tua begitu ya. Kalau pandangan saya pribadi ya, saya beranggapan mungkin kita tidak siapkan barang-barang itu, mungkin ya biasanya mungkin uang dari kita ya begitu ya. Tetap kita bisa memberikan uang untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan ya. Jadi barang yang dibutuhkan itu bukan kita yang beli, tapi mesti kita serahkan kepada orang yang sama-sama masing agamanya sama begitu ya. Ya, karena kita sudah beda, kita bisa sediakan uangnya, tetapi yang siapkan barang-barangnya jangan kita. Kalau menurut saya jangan. Jadi serahkan kepada mereka yang sama-sama agamanya sama begitu ya. Entah saudara kita begitu ya. Jadi itu akan jauh lebih baik begitu ya. Memang ini hal ini pro kontra sih ya. Jadi ada orang yang setuju nggak apa-apa, tetap kita siapkan. Ada yang nggak setuju. Kalau saya pribadi tidak setuju, tapi dana boleh dari kita nggak masalah. Tapi yang siapkan sebaiknya jangan kita. Dan itu pun tentu perlu ada follow up sebelumnya begitu ya, supaya tidak dadakan begitu. Tetapi sebelumnya kita sudah
menginformasikan, menjelaskan, memberikan informasi yang baik begitu. Ya, itu perlu waktu memang, tidak gampang begitu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Muse. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan. Ya, saya mau bertanya ini ya. Ya, silakan Pak Antong. Apakah ada hubungan antara budaya orang Tionghoa sama orang Israel begitu ya? Karena saya membaca untuk Alkitab versi Alkitab yang terbuka, terambil dari Keluaran 40, ada penggunaan kata yang orang Tionghoa kan menyebutnya hio ya. Tapi untuk Alkitab yang terbuka di Keluaran 40 ayat 27 ada tulisannya begini. Dan dia membakar dupa, jadi dupa ini saya ganti jadi hio, yang harum di atasnya, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran pasal 40 ayat berapa? Ayat 27. Dibakarnya di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya. Pertanyaannya adalah apakah ada Ada hubungan? Ada hubungan budaya antara Tionghoa dan Israel begitu ya, atau Yahudi. Bukan ada hubungan ya, mungkin katakan ada kemiripan begitu ya. Iya, ada kemiripan. Ada kemiripan begitu ya. Jadi ada kalau kita pergi ke Israel, ke tempat kalau nggak salah tempat Tuhan Yesus dilahirkan, ya. Itu kan di Israel tempat Yesus dilahirkan kan dikuasai oleh beberapa aliran ya, termasuk yang ini ya, ada aliran daripada Koptik ya, Koptik dan juga dari Yunani. Berapa aliran itu menguasai atau mengelola ya, itu tempat kelahiran Tuhan Yesus begitu ya. Dan kita lihat pada waktu kita masuk juga ada ini ya, wangi-wangian begitu ya, wangi-wangian begitu ya. Jadi mereka masing ada kebiasaan begitu pakai wangi-wangian begitu ya. Jadi di masa yang lalu itu, dan saya kira Katolik juga mereka juga memperbolehkan ya, hio dan sebagainya begitu ya. Jadi jawaban saya mengenai apakah orang Israel sama orang Tionghoa apakah ada hubungan, saya kira juga mirip begitu ya. Itu adalah cara ibadah pada masa lalu, memang pakai wangi-wangian, pakai ukupan begitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan lebih lanjut begitu dari Pak Antong. Ya cukup ya, makasih. Baik Bapak Ibu, saya rasa pertanyaannya cukup. Ya, waktu juga sudah menunjukkan jam makan siang, Bapak Ibu. Ya, baik, saya serahkan kepada Ibu Bella. Ya, saya atas nama majelis, hamba Tuhan dan seluruh pengurus misi mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Musa Salomo dan Pak Yongki yang sudah menyediakan waktu untuk hari ini. Saya percaya setiap kita pasti diberkati dengan sharing-sharing misi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mensupport acara ini. Begitu juga untuk jemaat-jemaat dan teman-teman simpatisan hadir pada hari ini. Kita bersyukur lewat sharing misi ini setiap kita diberikan kesempatan untuk lebih berani lagi memberitakan Injil ya dengan budaya kita masing-masing. Ya, kita dalam hal ini kita budaya Tionghoa, ada budaya-budaya yang lain. Bila setiap kita boleh ada masukan ya untuk kita, khusus saya juga, di keluarga saya juga banyak sekali belum percaya kepada Tuhan. Ya, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Musa Salomo dan Pak Yongki dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri
sharing Imlek kita pada hari ini. Untuk menutup, saya minta kesediaan Pendeta Petrus untuk boleh menutup kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan menempatkan kami di dalam keberbahagiaan, dan khususnya sebagian besar dari jemaat GKY berdasarkan kesejarahan gereja yang bertumbuh di kalangan masyarakat Tionghoa yang di mana Tuhan pakai pada masa lalu para misionaris, para hamba-hamba Tuhan untuk merintis pemberitaan Injil di kalangan Tionghoa pada waktu zaman Batavia dahulu. Dan ternyata Tuhan bukanlah hal yang sia-sia, karena melalui pelayanan itu banyak kalangan yang boleh mengenal Tuhan, bukan hanya dari kalangan Tionghoa, tapi juga berbagai kalangan. Dengan segala keragaman budaya ini Tuhan, ajarkan kami untuk belajar menghargai budaya keluarga kami, budaya dari rekan-rekan, dari sesama orang yang beribadah, bergereja, menjadi bagian di mana kami dapat memakai budaya tersebut untuk cara Tuhan menjangkau jiwa. Kami bersyukur untuk keindahan, kekayaan budaya yang ada. Tuhan berkati kami supaya kami dapat menjadi bijaksana di dalam turut serta melestarikan budaya, bahkan memanfaatkan budaya untuk memberitakan Injil. Terima kasih untuk pencerahan dari firman Tuhan dan sampaikan oleh hamba-Mu yang setia, Pendeta Musa Salomo, dan juga Pak Yongki. Berkati ya Tuhan, supaya kami dapat memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Musa Salomo, berkati, supaya boleh menjadi hamba-Mu yang setia terus dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, baik sebagai gembala, pendeta konsulen di GKI Sunter, maupun dalam pelayanan keseluruhannya. Berkati hidup keluarganya dalam kasih Tuhan, berkati juga Pak Yongki di dalam kehidupan dan pelayanannya, juga dalam usaha pekerjaannya. Tuhan berikan berkat penyertaan Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.